Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anakku sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi bersama dengan saya, Pak Suparman, salah satu guru Smart School yang mengampu mata pelajaran biologi. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas. Baiklah anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, khususnya pada fase embrionik. Dalam hal ini kita akan mengetahui tentang pasca embrionik, di mana pada minggu lalu anakku sekalian, dari salah satu rekan guru Smart School di biologi sudah membahas tentang fase embrionik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pasca embrionik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini anakku sekalian ada 3. Yang pertama adalah menjelaskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada pasca embrionik secara regenerasi. Dan yang kedua, menjelaskan tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan fase embrionik, dalam hal ini pasca, secara metamorfosis. Dan yang ketiga, menjelaskan 3 hormon yang berperan dalam proses metamorfosis. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini anakku sekalian. Masih ingat materi yang kemarin tentang tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dijelaskan secara fase embrionik? Masih lihat? Anakku sekalian, masih tahu bagaimana gambar-gambar tahapan fase embrionik ini? Bisa dilihat ada 4 gambar di atas. A, B, C, dan D. Ada yang mengetahui apa itu A? Masih ingat dari minggu kemarin yang sudah dibahas tahapan perkembangan dari tahapan A, B, dilihat dari gambar, bisa dilihat apa anakku sekalian ini? Ya, betul sekali, ini adalah tahapan gastrula. Tahapan gastrula bisa dilihat anakku sekalian, di sini terjadi namanya impaginasi. Terjadi pelekukan. Sehingga terbentuk namanya di sini rongga blastosol. Dengan lekukan impaginasi inilah ya dikatakan sebagai tahapan gastrulasi.
dan nanti membentuk ada namanya lapisan ektoderm, endoderm dengan mesoderm. Kalau gambar B apa namanya? Ada yang tahu? Ya, gambar B, tahap pembentukan ketika bertemu antara sel sperma dengan sel telur. Ya, apa namanya? Ya, betul. Tahap sigot. Inilah namanya tahap sigot. Tahap pertemuan antara sel sperma dengan sel telur secara diploid. Yang C, masih ingat, yang menyerupai sekumpulan sel yang menyerupai buah anggur. Tahap apa namanya? Tahapan morula. Ini adalah tahapan pertama setelah tahap sigot. Akan berkumpul menyerupai buah anggur. Terkadang dalam hal ini jumlah pembelahan sel menjadi kelipatan 2. 2, 4, 8. Sel 8 berapa? 16. Beberapa sel sampai sel pembelahan ke-64 akan lagi mengadakan pembelahan. Yang tahap ke bagian D. Masih ingat anakku sekalian? Apa itu tahapan D? Tahapan D adalah tahapan blastula. Di sini dilihat ada suatu berongga. Rongga inilah yang terdapat salah kutub shape animal dan kutub vegetalnya. Di sini terdapat cerang yang dikatakan sebagai blastosol. Ini adalah bagian tahapan perkembangan secara embrionik. Jadi mulai dari tahapan mana yang pertama anakku sekalian? Yang mana duluan? A, B, C atau D? Ya, jadi yang pertama adalah B, tahap sigot. Sigot. Setelah terjadi sigot akan menjadi namanya tahap C, yaitu tahap morula. Setelah tahap morula akan masuk di tahap ke D, namanya tahap blastula. Dan terakhir adalah tahap gastrula. Itu adalah tahapan perkembangan fase embrionik pada hewan. Anakku sekalian, pada tahap kedua kita kenal adalah pasca embrionik. Tahapan pasca embrionik, suatu tahapan yang dimulai ketika berlahirkan atau sudah dilahirkan atau setelah menetas hingga dewasa. Itu dikatakan sebagai tahapan pasca embrionik. Pada tahapan pasca embrionik ini, kita kenal ada dua. Yang pertama adalah tahap regenerasi. Dan yang kedua adalah tahap metamorfosis. Ada dua tahapan yang kita akan mulai. Yang pertama adalah tahapan regenerasi dan tahapan metamorfosis. Masih ingat dengan tahapan regenerasi? Tahapan regenerasi, anakku sekalian, bisa dilihat suatu proses perbaikan bagian tubuh yang luka atau rusak, di mana pada hewan tingkat rendah akan melakukan regenerasi sebagai tahapan proses reproduksi. Itu dikatakan regenerasi. Key-nya adalah ketika terjadi luka, ada proses perbaikan, ada proses regenerasi. Terkadang kita mendengar, apa itu regenerasi? What do you mean about regeneration? Ya, regenerasi adalah suatu generasi baru, terbentuk sel baru. Yang kedua adalah metamorfosis. Ya. Terkadang anakku sekalian, biasa lihat ini di dekat rumah. This is the butterfly. Ya. Terkadang kalau kita ke taman atau di bunga-bunga muncul. Ini adalah salah satu bentuk atau dari jenis serangga yang mengalami namanya metamorfosis. Ya. Metamorfosis lebih kepada bagaimana proses transformasi dari stadium larva ke stadium dewasa atau imago. Ada proses ukuran, ada proses perubahan, ukuran, bentuk,
dan satu stadium ke stadium berikutnya. Anakku sekalian, bisa dilihat, ini adalah konsep regenerasi. Masih ingat apa namanya ini? Planaria. Hewan inilah yang mengalami proses regenerasi. Planaria, masih ingat pelajaran kelas 10? Di mana planaria ini adalah salah satu indikator pencemaran. Jadi ketika ditemukan hewan planaria, maka kita ketahui bahwa air itu masih bebas dari pencemaran. Indikator air bersih itu adalah planaria. Tapi kita lari ke konsep regenerasi atau regenerasi pada sel planaria. Bisa dilihat planaria, anakku sekalian, ketika kita potong 3 bagian tubuhnya, maka akan terbentuk 3 bagian atau 3 planaria baru. Di-cut bagian kepalanya atau bagian posterior atau bagian tengahnya, semuanya akan menjadi individu baru. Apa yang menyebabkan? Kenapa bisa terbentuk sel-sel baru kembali? Kita kenal pada planaria, ketika terjadi penyembuhan atau penutupan luka, muncul yang dikatakan sebagai sel blastema. Inilah yang menyebabkan kenapa bisa terjadi regenerasi sel. Pada blastema inilah yang biasa dikatakan clonogonic neoblast. Clonogonic neoblast terdiri atas 2, clonogonic sigma dengan clonogonic neoblast zeta. Ketika terjadi potongan atau terjadi luka, maka blastema sebagai stem cell akan mengelilingi bagian dari yang luka. Dan inilah yang akan membentuk diferensiasi atau proliferasi sel, akan membentuk bagian tubuh yang hilang. Sehingga dengan adanya blastema atau neoblast yang ada di sekeliling ini akan melakukan diferensiasi atau melakukan profilasi untuk sel-sel baru. Maka akan terbentuk 3 planaria baru. Ketika dia terbentuk 3 dipotong, maka terbentuk 3 planaria baru. Itulah yang dikatakan sebagai regenerasi sel. Ada proses pembentukan individu baru dari hasil penutupan luka atau dari hasil potongan karena adanya blastema atau dikatakan clonogonic neoblast yang mengelilingi bagian tubuh yang luka sehingga timbul individu baru atau bagian tubuh yang baru. Selanjutnya, anakku sekalian, kita bahas tentang metamorfosis. Tadi kan diketahui ada perubahan ukuran, ada perubahan bentuk, ada perubahan dari stadium larva menuju kepada stadium dewasa atau imago. Di metamorfosis kita kenal ada 3, ya. Ametabola. Yang kedua, holometabola. Dan yang ketiga, hemimetabola. Metamorfosis ini kita kenal pada kelompok serangga atau insekta atau biasa dikatakan kelompok hexapoda. Di mana kita ketahui ada serangga yang bisa terbang dan ada serangga yang tidak bisa terbang. Maka digolongkan ke dalam golongan Pterygota dengan Apterygota. Ametabola. Kenapa dikatakan ametabola? Karena pada serangga ini tidak mengalami metamorfosis. Jadi dia hanya terlahir, kemudian menjadi kecil, dalam hal ini sama replikanya dengan dewasa, kemudian menjadi dewasa. Menetas, kemudian menjadi dewasa. Itu dikatakan ametabola. Ya. Sedangkan, biasa beberapa buku menuliskan ametamorfosis. Yang kedua adalah holometabola. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Terkadang kita mendengar lagu, telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya.
Itu adalah bagian sebenarnya kita belajar tentang bagaimana metamorfosis sempurna. Yang ketiga adalah hemimetabola, yaitu mengalami metamorfosis tidak sempurna. Dia biasa mengatakan bahwa ada perubahan ketika telur, kemudian menetas menjadi nimpa atau dia akan menjadi dewasa. Perubahan bentuk larva inilah yang biasa menjadi suatu istilah-istilah. Biasa kita kenal. Kalau pada cacing Pasquiol hepatica, larvanya biasa dikatakan Miracidium. Atau pada Annelida biasa dikatakan Trochosid. Atau biasa pada beberapa kelompok dari Aurelia aurita ubur-ubur dikatakan larva planula. Nah, dan di sini biasa kita kenal ada istilah fase ulat, fase tempayak, fase belatung, atau fase nimpa. Itu adalah bagian-bagian dari stadium larva pada metamorfosis. Ini kelompok Ametabola. Kelompok Ametabola ini pada Tisanura kutu buku bisa dilihat. Telur menetas kemudian menjadi dewasa. Dia hanya menjadi telur, menetas, dia akan seperti ini. Sama bentuknya ketika dia menjadi dewasa. Hanya ada perubahan ukuran dan bentuk. Tidak mengalami fase nimpa atau tidak mengalami dikatakan pupa kepompong, tapi dia langsung mengalami namanya dewasa atau fase imago. Itu adalah metabola. Maka dikatakan adalah serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, ini kupu-kupu. Ya, saya lihat kan kupu-kupu, ya. Kupu-kupu ini mengalami fase metamorfosis sempurna. Dimulai dari telur. Tidak asal telur. Kupu-kupu itu akan menetaskan telurnya pada beberapa daun yang dipilihnya sebagai makanan favoritnya. Ya, betul-betul memang diletakkan pada daun yang biasa dianggap sebagai atau sudah diprioritaskan sebagai daun favoritnya atau ada bunga sebagai favoritnya. Telur ini menetas akan membentuk namanya larva. Fase ulat. Ya, di sini adalah fase abdomennya. Di sini memanjang fase ulat, biasa dikatakan fase makan. Kemudian dia akan membentuk namanya pupa atau krisalis sebagai bentuk stadium yang metamorfosis sempurna adalah pupa atau kepompong, maka dia akan menetas menjadi dewasa, di mana pada kepompong ini muncul cairan hemoling yang akan membuat sayapnya akan menjadi kuat dan menjadi vertikal untuk dapat terbang. Itulah siklus hidup pada kupu-kupu. Kupu-kupu itu adalah hewan nokturnal atau diurnal, hewan diurnal, aktif pada siang hari. Ada beberapa kupu-kupu yang aktif pada malam hari itu tergolong ngengat. Itu bukan kupu-kupu. Terkadang anakku sekalian salah. Ada kupu-kupu malam. Itu bukan kupu-kupu. Namanya ngengat. Dia berbeda. Ada hewan diurnal, ada nokturnal. Ada memang beberapa kupu-kupu yang aktif pada siang hari dan pada malam hari. Ya, ini biasa dikonotasikan pada beberapa makna-makna yang agak konotifnya yang agak ini ya, agak negatif tentang kupu-kupu malam. Sebenarnya ada namanya ngengat ya. Memang yang biasa gatal. Bedanya adalah di sayapnya. Kalau sayap pada malam itu adalah dia biasanya dia lurus, tidak lari ke atas vertikal pada kupu-kupu yang aktif pada siang hari. Oke. Fase hemimetabola. Kita lihat bisa pada belalang. Ya. Biasa lihat kan belalang, jangkrik, telur. Menetas, ya, akan menjadi fase nimpa dan ada fase nimpa dan ada fase dewasa. Telur ini akan menetas, ada fase nimpanya. Yang membedakan adalah dengan ametabola, ada dia mengalami fase nimpa. Walaupun pada dasarnya hampir sama dengan imago pada dewasa, tetapi pada fase nimpa adalah sayapnya sudah terbentuk tapi masih berbentuk tunas. Ya. Beberapa hewan hemimetabola seperti capung, dia mengalami fase nimpa biasanya di air.
Ya, inilah yang membedakan antara fase metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna. Tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Dia hanya mengalami fase nimfa, di mana nanti akan sayapnya menjadi tunas, akan nanti berkembang sampai menjadi imago atau dewasa. Beda kalau pada katak. Katak itu adalah tidak dikatakan metamorfosis yang lain, tetapi memang bagiannya adalah metamorfosis sempurna. Dia juga mengalami beberapa stadium. Dia dikenal istilah pre-metamorfosis ketika pada telur, dan dia mengalami terbentuk pada kecebong, ya, telur menetas, membentuk seperti kecebong ekor, namanya pre-metamorfosis. Kemudian dia ada membentuk kaki depan atau kaki belakang, namanya pro-metamorfosis. Dan terakhir pada bagian ini dikatakan metamorfosis klimaks atau pada katak. Jadi ada pre-metamorfosis, pro-metamorfosis, dan metamorfosis klimaks biasanya terjadi pada katak. Itulah. Kemudian aku sekalian, hormon. Hormon pada serangga. Ya, ini adalah metamorfosis. Sebagai proses pengelupasan kulit larva yang membentukkan pupa pada serangga. Ya, ada hormon otak. Hormon otak inilah suatu bentuk dikatakan ekdisiotropin yang dimana terbentuk pada korpora kardiak. Kemudian ada hormon molting ekdison yang terbentuk pada kelenjar prototoraks bagian endokrin, makanya biasa dikatakan prototoraks gland hormone. Kemudian yang ketiga adalah hormon juvenil. Juvenil hormon yang biasa dalam menstimulasi atau mengontrol metabolisme hormon molting dengan perkembangan larva dan biasa digunakan dalam sistem reproduksi. Hormon molting ini biasa digunakan dalam pengelupasan kulit atau biasa dikatakan ekdisis dalam perkembangan larva. Jadi dia mengelupas untuk membentuk yang besar lagi, maka dikatakan mengalami molting. Hormon ini terdapat pada ekdison, hormon ekdison. Mengalami ekdisis, hormon molting ini di bagian pada prototoraks, bagian segmen ketiga pada serangga. Hormon juvenil. Dan ini hormon juvenil ini adalah mengontrol pada perkembangan larva. Makanya kalau ada serangga di bagian tengahnya kita ikat, maka biasanya bagian tengah tidak keluar hormon ekdisonnya, maka dia akan tidak menjadi pupa atau kepompong. Maka dia akan menjadi fase larva saja. Boleh dilihat anakku sekalian soal latihan. Petani bayam mengalami kerusakan atau tanamannya rusak. Tanamannya berupa daun berlubang-lubang. Ya, dia melihat pagi hari tanamannya atau daunnya berlubang-lubang. Apa yang menyebabkan kenapa bisa berlubang? Dari daur hidup kupu-kupu itu, dari yang tadi 4 daur hidup kupu-kupu, apa yang menyebabkan kenapa dia mengalami berlubang pada daunnya? Ada yang tahu? Oke, yaitu adalah fase ulat. Fase inilah yang pada metamorfosis kupu-kupu salah satu fase makan. Inilah yang menyebabkan beberapa tumbuhan atau tanaman menjadi berlubang-lubang karena adanya fase ulat atau fase makan pada daur hidup metamorfosis, contohnya pada kupu-kupu. Fase ulat, terkadang anakku sekalian lihat, oh ada ulat banyak menempel pada ini biasa di rumah atau di sekolah, banyak ulat. Dan semua daun dimakan. Itu adalah salah satu fase ulat yang memakan atau tanaman atau tumbuhan pada sekitar rumah atau di sekolah, anakku sekalian. Oke anakku sekalian, masih ada soal yang kedua. Hormon yang merangsang proses pergantian kulit. Tadi ada pergantian kulit pada saat fase larva untuk mendorong menjadi ulat menjadi kupu-kupu. Ya, perubahan dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Estrogen yang mana benar anakku sekalian? Bingung antara juvenil dengan ekdison. Ya. Ingat tadi ada 3 hormon ya, yang merangsang mendorong perubahan dari pembentukan dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Jadi yang benar adalah ekdison. Juvenil itu lebih kepada mengontrol untuk pembentukan hormon ekdison, tetapi yang lebih tepat adalah molting, pengelupasan. Merangsang mendorong perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu adalah ekdisis atau molting. Anakku sekalian, terima kasih atas kesempatan kita pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Karena saya tahu anakku sekalian adalah generasi hebat untuk kita. Ya, mari kita tetap semangat, sepenuh hati, sekuat jiwa dan sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter, cerdas ki.